Halo, selamat pagi. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Baik Pak, baik. Jadi sudah dicek lagi soal-soalnya. Sudah sih Pak. Kewalahan. Kewalahan kira-kira? Kemarin saya kewalahannya di 1, 2, 3, 4 yang 2, 3, 4, 3, 4 sama 4 itu tidak dapat. Tapi yang 4, 3, 2, 1 itu Bapak bilang terlalu bertele-tele ya. Saya juga nggak tahu. Kewalahannya di sana. Itu kalau dilihat sebenarnya hanya penentuan nilai awal disamakan dengan nilai barisnya. Nilai perulangan kedua, nilai awalnya itu disamakan dengan nilai baris keberapa. Jadi kalau misalnya baris 1, berarti nilai perulangan kedua sama dengan nilai awal atau nilai barisnya, berarti juga sama dengan 1. Jadi kalau misalnya barisnya kedua, berarti nilai perulangan kedua sama dengan nilai baris yang sekarang, berarti sama dengan 2 juga. Paham kira-kira? Jadi kalau misalnya barisnya kan 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita lihat nomor barisnya kan di sebelah paling kiri. Ke bawah kan? 1, 2, 3, 4 kan ke bawah kan? Berarti kalau kita mikirkan lagi, kalau dia dari 1, maka dia bisa lanjut 1, 2, 3, 4. Berarti perulangan kedua itu nilai awal sama dengan nilai barisnya yang sekarang ini. Jadi kalau setelah nanti pindah ke baris berikutnya, berarti nilai awal baris kedua sama dengan nilai baris yang sekarang. Baris keduanya kan berarti kalau dibilang kan berarti nomor 1. Kan contohnya seperti gimana kita bilang ya, supaya gampang saya coba misalkan aja layar sebelah. Oke, saya coba set dulu. Oke, jadi kalau contohnya kita kalau dalam kesimpulannya kita kalau dibilang kita hanya sebenarnya perulangan pertama ini hanya mencetak angka 1, 2, 3, 4. Itu perulangan pertama. Perulangan kedua yaitu angkanya dilanjutkan. Angkanya dilanjutkan sampai berapa? Yaitu tergantung angka maksimumnya. Ini saya coba besarkan lagi. Oke. Nah, jadi kalau di sini, kalau dibilang dia kan sampai 1, 2, 3, 4, berarti nilai akhirnya adalah 4. Contoh di sini berarti 2, 3, 4. Ya, berarti nilai akhirnya juga 4. Ya, di sini juga sama, 3, 4. Lalu di sini 4, nggak ada lagi. Jadi kalau kita lihat, perulangan kedua itu semua nilai akhirnya adalah keempat. Itu perulangannya. Berarti nilai akhir dari perulangan kedua pasti 4. Lalu nilai awal dari perulangan kedua bagaimana? Yaitu nyambung dari nomor baris dari perulangan pertama. Perulangan pertama kan menentukan barisnya. Paham? Philip? Jadi dari sini, jadi yang kamu salah itu karena kita lihat perulangan kamu itu perulangan kedua kamu selalu mulai dari angka 1. Y sama dengan 1. Bagaimana di sini bisa setel ke 1? Bagaimana di sini bisa setel ke 1? Pas di sini kebetulan ya beruntung lah. Karena kamu pakai div. Makanya tadi saya nanya apa fungsi div? Apakah di sana kira-kira cocok kita pakai div? Lalu dari ini lalu yang satu lagi kamu bilang nggak bisa dapat, ini yang dibilangnya 4, 3, 2, 1, lalu 3, 2, 1, lalu 2, 1, dan 1. Ini sebenarnya hanya mencetak angka terbalik. 4, 3, 2, 1. Hanya terbalik. Lalu angka terakhir semuanya adalah 1. Berarti perulangan kedua suruh dia menghitung mundur, tapi nilai akhirnya kita batasi hanya 1. Nilai awalnya tergantung dari dia berada di baris keberapa. Paham?
Jadi yang kalau saya lihat dari Philip punya, yang tadi pagi kirimnya itu jam 6 lebih, luar biasa ya. Cepat kali bangunnya, mungkin baru teringat tugasnya. Jadi kita, kalau saya lihat nilai awal Philip itu rata-rata tidak sesuai. Nilai awalnya selalu dimulai dari angka 1. Itu yang menyebabkan Philip kewalahan. Kalau seandainya bisa Philip perhatikan angka-angka di sini, maka Philip pasti tahu. Kalau kita lihat kan di sini sama aja kan, perulangan pertama itu hanya mencetak baris. Perulangan kedua yaitu melakukan berapa banyak dia mau lakukan perulangan tersebut. Coba Philip cek itu yang Philip berikan sama saya. Kalau dari gambar pertama ya udah cocok lah tuh 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 itu gampang ya, itu nggak masalah. Lalu yang perulangan yang gambar kedua 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 itu gampang karena hanya mulai dari nomor barisnya, mulai dari nilai perulangan kedua diisi dari angka 1, lalu lakukan sebanyak jumlah barisnya, kayak gitu. Nah, dari gambar nomor 3, Philip udah agak lain. Di sini kan munculnya 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Memang menurut Philip cocok. Ya, memang menurut Philip cocok, memang hasilnya oke. Tapi di sini yang saya tidak mengerti ini, kenapa baris ke-8 ini, right, dia buka kurung, X dikurang Y ditambah 1, tutup kurung, kan jadinya agak panjang. Kenapa Y-nya itu yang baris ke-6, Y-nya tidak dibuat aja sama dengan X? Kalau seandainya baris ke-6 itu yang Philip buat Y.2 sama dengan 1, ya. Kalau Y itu Philip buat nilai awal Y-nya sama dengan X bagaimana? Lalu coba suruh dia lakukan perulangan, di sini kan baris ke-7 while Y lebih kecil sama dengan X. Di sini seharusnya X-nya ini diganti jadi 1. Jadi kalau X sama dengan 1, berarti kan dia akan menurun. Lalu baris ke-9, Y-nya itu dikurang 1. Karena kita mulai dari angka tinggi ke angka rendah. Kira-kira paham, Philip? Yang saya sebutkan ini gambar ketiga Philip berikan sama saya. Tadi kan Bapak bilang Y sama dengan X itu. Ya, yang untuk baris ke-6 Y sama dengan S lah. Berarti kan Y.2 sama dengan S aja kan, hanya beda 2 sama dengan aja kan. Berarti sekarang kan gini. Nilai awal S-nya kan sudah 4 kan? Baris nomor 4 itu S-nya kan 2 sama dengan 4 kan? Berarti lalu while S lebih besar sama dengan 1. Berarti kan di sini Philip kan sudah membuatnya bahwasanya Philip akan mencetak angka dari tinggi ke rendah, yaitu dari angka 4 ke 1. Berarti 4, 3, 2, 1. Karena pada baris ke-12 X kurang 1. Berarti sudah pasti ini angkanya menurun. Nah, seharusnya pada baris ke-6 Y-nya itu diisi sebesar X. Karena kita kan akan lanjut 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Lalu untuk yang baris ke-7 seharusnya penulisannya itu Y-nya itu juga hampir sama seperti pada baris ke-5. Seharusnya Y lebih besar sama dengan 1 juga. Karena nilai akhirnya kan 1 semua. Nah, sedangkan baris nomor 8 cetak aja nilai Y-nya. Gak usah terlalu panjang kali, makanya saya bilang ini basa-basi ini semua. Memang hasilnya betul, tapi basa-basi, panjang jadinya. Nah, lalu pada baris ke-9, Y-nya itu kurang 1. Paham kira-kira, Philip? Ya, Pak, paham. Paham ya? Nah, lalu pada gambar ke-4, itu hampir sama dengan seperti yang sebelumnya yang tadi saya jelasin yang pada gambar ketiga. Gambar ke-4 itu berarti hanya dibalikkan aja. Kan Philip maunya kan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, lalu 4. Kenapa nilai X-nya dikasih 4? Pusing dong jadinya. Seharusnya nilai X-nya itu Philip diisi sebesar 1. Pada baris ke-4 itu, X-nya harusnya 1. Lalu Y-nya, nilai awalnya itu ya awalnya dibuatlah 1, 2, 3, 4. Berarti lebih kecil lah, sama dengan 4 untuk baris ke-5. Nah, pada baris ke-6 seharusnya Y-nya itu diisi sebesar X. Karena dia continue dari nomor barisnya. Seperti yang saya tadi sharekan itu pada contohnya tadi.
Nah, kemudian yang berikutnya lagi, di sini kan udah panjang nih. White, Philip pada nulis pada baris ke-8 ini kan jadi aneh. Y ditambah 3 dibagi X, ambil bilangan bulatnya. Kan jadinya agak pusing, kenapa harus tambah 3? Lalu, kenapa harus bagi X? Terakhir muncullah pada yang baris ketiga itu, ya kalau baris 1, baris 2-nya hasilnya memang betul, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Seharusnya baris ketiga, seharusnya 3, 4. Nah, di sini Philip udah kewalahan. Jadinya 23. Seharusnya Y-nya itu diisi sebesar X, lalu kalau right-nya itu pada nomor 8, pada baris ke-8, ya udah, cetak aja nilai Y-nya aja. Paham kan, Philip? Ya. Jadi, sebenarnya ini hanya melihat kembali ke Philip, bagaimana. Ini sih belum dipersulit. Kalau ini sebenarnya ini ada nanti soal yang kayak gini. 1, 2, 3, 4, di sini mulai 2, 3, 4, 5. Di sini mulai 3, 4, 5, 6. Di sini mulai lagi 4, 5, 6, 7. Wah, ini yang pusing. Tapi kalau kita lihat, kita secara analisa, ini semuanya 4 kali. Ini semuanya 4 kali. Ini semuanya 4 kali. Dan ini semuanya 4 kali. Lalu nilai awal dimulai dari nomor baris. Nah, ini bisa kita kerjain. Jadi kita lihat hanya berapa kali dia kerjain, nilai awalnya bagaimana, nilai akhirnya bagaimana. Gampang kan? Kalau dilihat algonya ya. Ini sih ya ini belum disuruh Philip kerjain karena belum saya tahu pasti Philip di sini makin mungkin keteter-teter ini jadinya nih. Jadi gimana nggak tahu. Jadi makanya sampai di sini aja. Oke? Pak, kalau Ya. cuma Pak, kalau misalnya dari 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 itu kan ada batasnya. Ya batas. Ya, batasnya itu kalau kita bilang sebenarnya kalau dibilang 3, 4, 5, 6 di sini 4, 5, 6, 7. Batasnya nggak ada. Sebenarnya kalau dibilang batasannya nggak terlalu banyak ya batasannya ya. Sebenarnya kalau dilihat baik-baik ini mungkin 1, 2, 3, 4 ya. Di sini 2, 3, 4, 5. Di sini kan tambah 1. Tapi kalau kita lihat ini semuanya kan 4 kali. Setiap baris ini kerjaannya 4 kali. Ya kan? Setiap baris kan kerjanya 4 kali. Artinya nilai akhirnya itu diambil dari nilai awal ditambah 3. Nilai awal ditambah nilai akhirnya sama nilai akhir sama dengan nilai awal ditambah sebesar 3. Paham kan? Jadi di sini dia mulainya nomor. Jadi kalau dibilang perulangan pertama tetap dia membuat angka berurut ya, yaitu membuat nomor barisnya. Perulangan kedua, nilai awal diisi dari nilai barisnya. Lalu nilai akhir yaitu ambil nilai awal ditambah 3. 1 tambah 3 kan 4. Lalu di sini masuk ke perulangan kedua, nilai awal pada baris kedua pada perulangan kedua diisi dari perulangan pertama yaitu nomor barisnya, berarti sama dengan 2. Nilai akhir ambil nilai awal ditambah 3 yaitu dapat 5. Begitu juga dengan di sini. Nilai awal atau nilai barisnya itu ditambah 3 yaitu nilai akhirnya. Di sini juga sama, nilai awal yaitu ditambah sebesar 3, udah dapatnya nilai akhir yaitu sebesar 7. Paham ya kira-kira kan? Nah, jadi sebenarnya sih kalau dibilang di sini ini Philip hanya butuh pemahaman saja bagaimana Philip untuk memahami perulangan ini di dalam perulangan. Kalau Philip tidak memahami fungsi perulangan pertama dengan fungsi perulangan kedua, kemudian nilai loncatannya, nilai akhirnya, nah ini Philip mungkin akan kewalahan. Sini yang membuat Philip ini yang agak susah. Paham, Philip? Jadi di sini juga sama. Nilai awal, ya. Jadi ini sebenarnya kita buat hanya angka menurun. Ya, kalau kita lihat ini angkanya menurun dari 4, 3, 2, 1. Jadi kalau Philip disuruh membuat angka menurun, kan udah tahu. Itulah alasannya kenapa waktu kita belajar pertama,
pada baris sengaja kita buat dulu selama belajar beberapa kali. Nah, setelah itu kita ganti jadi angka. Di sini Philip sudah tahu bagaimana caranya ya saya mencetak angka yang menaik. Lalu bagaimana ya kalau saya cetak angka yang kelipatan 2. Oke. Lalu bagaimana angka itu kalau saya cetak menurun? Nah, itu dari sana kita ambil. Baru bagaimana kita lanjut perulangan kedua, diambil dari perulangan pertama. Jadi, kalau dibilang, sebenarnya sih kalau yang seperti yang Philip yang lakukan itu, yang mungkin dibilangnya 1-1-1-1, ya, lalu di sini mungkin 2-2-2, kemudian di sini lagi 3-3, lalu di sini 4. Nah, ini Philip kalau melihat, Philip udah tahu caranya. Oh, tinggal cetak aja nilai nomor barisnya. Kenapa tidak mengganti menjadi cetak nomor baris kedua? Mencetak nilai dari perulangan kedua. Kalau ini kita cetaklah perulangan kedua. Anggap semuanya kita di sini kalau kita bilang ya, di sini kita buang nih semuanya, ya. Lalu saya perulangan kedua saya lakukan perulangannya itu nilai akhirnya 4. Udah. Lalu saya cetak di mana nilai awal diambil dari nomor baris. Kan sama ini jadinya kan. Berarti cetak Y semua kan. 1, 2, 3, 4. Kan jadinya kayak ini. Lalu nilai awal Y sama dengan X. Lalu print Y. Karena Y-nya ditambah 1. Berarti makanya Y berarti jadinya 2, 3, 4. Udah. Karena nilai akhirnya kita udah batasin. Begitu juga pada baris ketiga. Y sama dengan X. Lalu Y lakukan perulangan. Nilai selama Y masih lebih kecil sama dengan 4. Udah, berarti ini jadi gini. Oke, begitu juga di sini. Paham kira-kira, Philip? Paham ya? Speakernya dimatiin. Mic-nya termati itu. Jadi nggak dengar suaranya. Oke, paham? Paham ya? Ya, nanti coba tes diperbaiki ya yang tadi saya komentari. Jadi tinggal hanya mengubah nilai awal perulangan kedua ya, yang tadi batasan-batasannya dilihat aja. Jadi kalau sanggup coba tes buat kayak gini ya, kalau sanggup. Oke. Kalau enggak udah kewalahan pasti ini ke 4 5 sorry 4 5 6 7 ya. Jadi kalau sanggup bisa buat kayak gini ya berarti Philip udah memahami. Setidaknya udah tahu bagaimana cara kerjanya itu. Oke. Nah, untuk kali ini karena saya lihat Philip ini mulai kewalahan, saya akan memberikan soal lagi supaya Philip makin bisa cepat menyerah. Saya sudah siapkan soalnya ini ya. Jadi soalnya ini lumayan. Nah, untuk minggu ini saya kebanyakan di sini kebanyakan for ya. Di sini for rasanya kurang cocok ya, belum saya bahas. Oh ya, untuk yang for saya rasa gantung ya. Biar saya bahas dulu yang for ya. Atau saya rasa langsung saya kasih soal aja dulu untuk yang while aja dulu. Oke. Biar untuk memahami lebih dalam dulu apa kegunaannya ini. Nah, jadi di sini ada soal. Jadi ini jangan melihat kodenya. Kadang-kadang di dalam soal dibilangnya pseudo-code. Pseudo-code itu berarti kodenya bisa mirip tapi tidak persis. Paham ya? Kalau mirip dengan persis, beda kan? Persis berarti udah sama sekali kan? Udah ibaratnya udah seperti kayak dicerminkan gitulah. Nah, mirip berarti kan bisa aja ada perbedaan. Wajahmu mirip ya dengan siapa ya? Kan nggak mungkin dibilangnya wajah Philip persis ya. Nah, seperti apa? Nah, itu berarti udah ibaratnya udah memang cocok rupa gimana gitu kita bilang. Nah, jadi di sini dibilangnya kalau dibilang pseudo-code itu berarti artinya bisa mirip tapi tidak sama sekali, bisa aja lain. Jadi jangan dibilang kode ini salah. Ya. Jadi ini mereka ambil kodenya ini mungkin ambil dari kode bahasa lain diterjemahkan diubah jadi bahasa Pascal yang kurang lebih mendekati aja. Jadi kalau ini cocoknya gini aja, lihat aja di sini ini ada do, lalu ini sengaja dibuat agak masuk ke dalam, berarti bagian dari ini adalah bagian dari while. Seharusnya kalau ini diterjemahkan ini jadi and di bawahnya. Nah, soalnya seperti ini, ada 2 soal.
Coba pilih kerjakan. Apa yang ditanyanya ini? Ini Pak. Iya, 2 soal. Soal pertama, soal kedua. Di bawahnya masih ada soal lagi. Mau yang mana? Mau yang ini dulu atau yang ini dulu? Mau lembar ketiga dulu atau lembar kedua? Kalau lembar ke satu rasanya Philip for belum saya jelasin. Jadi untuk yang ini nggak apa-apa saya lewatkan. Sebenarnya sih for-nya sudah harus, tapi nggak masalah. Supaya lebih memahami dulu, kita bahas dulu soalnya. Soalnya ini saya ambil dari soal Olimpiade beberapa tahun silam. Kalau yang semalam-semalam lebih kewalahan nanti payah. Mau yang ini atau yang tadi? Yang tadi aja Pak. Yang tadi aja ya. Berarti pilihannya lebih mengerikan ya. Oke, kira-kira berapa menit untuk menghajar yang nomor soal ini sama yang ini? 20 menit. 20 menit. Kalau gitu saya Kalau gitu kalau gitu pilih salah satu, mana? Mau yang ini atau yang ini? Soal tetap sama, kodenya tetap dari atas. Yang bawah aja Pak. Yang bawah aja ya, nampaknya kecil ya. Oke, kalau gitu saya turunkan ke bawah sini. Nah dia, ini berarti ini dibawa pindah kemari. Oke, nah coba yang ini ya. Coba ini. Coba tes kerjakan. Jadi kalau hanya satu soal aja berapa menit? Hanya satu soal aja berapa menit kira-kira? 5 menit Pak boleh. 5 menit ya? Oke, saya tunggu 5 menit mulai dari sekarang ya. Gimana? Sudah 5 menit, Philip? Dapat. Dapat ya? Berapa nilai awal C? Belum dapat Pak. Belum dapat. Aku dengarnya tadi katanya dapatnya di belakang. Hah? Masih Itu nilai mencari. awal sama nilai akhir maksudnya apa Pak? Kalau nilai awal berarti dari sini nanti A-nya itu berarti sebelum programnya dijalankan berarti dari sini ya, dari A di sini dikasih tahu bahwasanya itu A-nya adalah sebesar 107. Lalu nilai akhir B berarti nanti hasil dari sini ya, hasil dari sini B-nya itu adalah sebesar 13. Oke. Lalu yang ditanya adalah berapa nilai C yang di sini? Ya. Jadi di sini dikasih tahu A-nya tahu, B-nya kan udah tahu di sini. B-nya udah tahu, B-nya udah pasti 0. Nah, C-nya kan nggak tahu. Oke. Lalu nilai B di sini tahu. Berarti kalau di sini katanya B-nya dapat 13, berarti berapa kira-kira ini bisa dapat 13? Masalahnya di sini C juga dibagi 2. Berarti dibagi 2. Nah, di sini supaya tidak memusingkan, kita bilang aja semuanya bilangan genap. Ya, kecuali A. A-nya mungkin kalau di 1,07 bagi 2 berapa lah itu? Ambil aja bilangan bulatnya aja. Gimana dia?
Nilai C 11 ya Pak? Nggak salah sih. Nilai C-nya 11. Yakin? Kurang yakin sih Pak. Hah? Kurang yakin. Kurang yakin. Berarti nggak benar lah itu. Bingung ya. Kalau gitu coba kita teskan ya. Atau saya buka pilihan gandanya biar gampang. Boleh. Boleh ya. Untuk membantu ya. Tadi berapa nilai C-nya? 11. 11 ya. Oke. Saya lihat di sini 11 kira-kira ada enggak? Kita lihat ya. Yang C11 ini mana dia? Wih, panjang-panjang ya. Sempat kayak gini main track lah ini ya. Nah, ini bayangkan ya, ini bedanya bisa jeda 2 loh. Ini di sini 2 bintang, 2 bintang, 2 bintang. Ya kan? Jedanya 2 bintang. Ini belum pernah dikasih. Kalau dikasih ini main track lah ini. Saya coba cari, ini kan udah pernah ya, gampang ini pelajaran anak-anak sekarang, udah tahu. Oke, ini dia soalnya. Kita lihat C ada 11 enggak? Ternyata C nggak ada 11, berarti salah. C-nya diketahui ada 32, ada 16, ada 8, ada 4, ada 2. Jadi kalau kayak gini udah main tebak-tebakan ini. Saya coba 32 kah? Saya coba 316 dah. Ada tebak-tebakan ini. Kalau pilihan ganda sudah ada main tebak-tebakan, semuanya udah pandai nih. Udah jago-jago semua. Ini udah dikasih bantu, kira-kira berapa? Enggak? Enggak tahu juga jawabannya. Nah, Philip. Kewalahan, Philip. Jadi gimana nanti kita? Nilai akhir dibalik lagi jadi B sama B tambah A mod 2 itu. Ya, nilai akhir dibalik lagi. Ini berarti kesimpulannya perintah ini dikerjakan sekali lagi setelah keluar dari perulangan while. Nggak sanggup juga. Sudah kewalahan, Philip. Bisa sulit. Oke lah, Philip. B kalau dibilang sama dengan 0, ya. Kemudian C tidak tahu. Oke.
Lalu nilai akhir, ya, akhir B itu berarti sama dengan katanya adalah 13, ya. Lalu yang ditanya, ini dikasih tahu, A-nya adalah 107. Ingat, tadi kita udah bilang, kita ambil bilangan bulatnya ya, setelah dibagi 2, kalau seandainya dapat ganjil. Oke, jadi itu tidak usah terlalu memusingkan. Kenapa? Karena pilihan ganda semuanya nggak ada koma-komanya. Jadi kalau pilihan ganda nggak ada koma-koma, berarti kita ambil bulatnya saja. Itu lebih gampang. Nah, lalu di sini kita lihat perulangan ini akan dilakukan selama C lebih di atas 1. Berarti kesimpulannya C pasti harus di atas 1. Ya. Jadi kalau C tidak di atas 1, maka perulangan ini berhenti. Oke, perulangan berhenti. Lalu C ini pasti suatu saat akan berhenti karena akan terus dibagi 2. Oke. Nah, jadi kalau kita bilang, andaikan kalau dibilang di sini kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kita ambil aja nilai terkecil. Kita ambil nilai terkecil, yaitu C-nya kita bilang adalah sebesar 2 dulu. Ya, 2 pasti di atas 1 kan? Betul tidak? Iya, Pak. Betul ya? Oke. Berarti kalau 2 pasti sudah di atas 1, berarti semua perintah ini pasti akan dikerjakan. Ya, jadi kalau di sini kita bilang ya, supaya gampang saya update aja di sini A, di sini B, di sini C ya. Oke, biar bisa nampak dengan jelas ya. Maka di sini kalau dibilang B dikerjain ya, di sini B dikerjain, B ditambah A mod 2 dikali C. Ya, kita bilang C itu kalau misalnya 2 ya. Kita bilang itu C misalnya 2, kita bilang dulu ya. Nah, jadi di sini B berarti di sini B-nya adalah 0 ya. Lalu A tambah 2. A di sini 107 di mod 2. Jadi kalau bagi 2 ini sisa berapa? Sisa 1. Sisa 1 ya. 1 lalu dikali di sini kita bilang C-nya adalah 2. 1 kali 2 berapa? 2 ya. 2 ditambah 0. 2 juga ya. 2. Iya, soalnya udah kalau biasanya kalau ibaratnya udah bingung, udah stres atau gimana, ditanya nilai lagi nggak tahu, kadang-kadang nggak jawab lagi dia udah bingung, dia nggak tahu lagi itu berapa. Oke, lalu di sini A sama dengan A dibagi 2, berarti A ini kita bagi 2. Jadi kalau 107 kita bagi 2, berapa bilangan bulatnya? 53. Berapa? 53 ya? 53. Oke, 53. Lalu kalau C, kita tadi bilang C-nya itu adalah 2. Jadi kalau 2 dibagi 2 berapa? 1. 1 ya. Nah, jadi kalau di sini dapatnya ini kita lihat kalau C-nya itu 2, nilai akhirnya adalah sebesar ini. Lalu perulangan ini dikerjakan. Ini kalau kita bilang ini keluar ya. C apakah masih di atas 1? Ya. Sama sih, Pak. Di sini kan ditanya apakah di atas 1? Oh, enggak. Enggak, kan? Sudah aku bilang kan, kalau udah ibaratnya udah mulai hang, ditanya nilai yang paling mudah pun dan dia udah hang, nggak tahu lagi. Itu udah ibaratnya udah overload namanya. Nah, jadi di sini berarti otomatis perulangan ini tidak dikerjakan lagi. Jangan lupa B akan dikerjakan lagi. Ya, B akan dikerjakan sekali lagi. Kalau kita lihat sekali lagi, B sama dengan nilai awal B, yaitu nilai awal B-nya di sini adalah 2. Oke, nilai awalnya adalah 2, lalu A dibagi 2. A di sini adalah 53. Oke, 53 kalau dibagi 2 sisa berapa? Sisa 1. Sisa 1 ya. 1 dikali C, dapatnya berapa? 1. 1 ya. Tadi B-nya berapa? B di sini berapa? Mana tadi, Pak? B yang di sini, yang saya tunjuk di sini. 2 tadi. 2 ya. Berarti sekarang B-nya jadi berapa? 3. 3 ya. Oke. Kalau kita lihat pola ini, kira-kira bisa dapat nggak kira-kira? Masih bisa dapat nggak? Ini C-nya 2 ya.
C-nya 2 ya. Kalau di sini berarti kita bilang C2 pasti nggak dapat lagi. Oke, C2 pasti nggak dapat lagi. Berarti di sini bukan lagi jawaban. Ya, mungkin kita bilang yaudah 4 aja Pak. 4 nggak bisa, yaudah Pak 8 aja Pak. 8 nggak bisa, yaudah 16 saja. Ya. Memang sih gampang dibagi 2 bagi 2. Jadi sebenarnya ini ada polanya. Kita harus lihat dulu polanya. Ini nilai akhir B harus 13. Ya, ini sayangnya kita buat pakai nilai paling rendah. Bagaimana kalau kita hajar C-nya itu langsung 32? Oke, C 32. Ini saya turunkan sedikit ya. Saya turunkan sedikit. Ini kalau misalnya kita bilang ini C nilai awalnya adalah 2 ya untuk barisan sini. Oke. Sedangkan di sini kita bilang C dari 32. Berarti mau nggak mau kita harus ulang lagi. Ingat, perintah ini kadang-kadang tidak mesti kita harus cari sampai dapat semua. Kalau sudah dapat polanya, kita bisa dapat hasilnya berapa. Kalau sudah dapat polanya. Tapi kalau polanya belum dapat, mau nggak mau kita harus kerjakan sekali lagi. Oke, kita hantam C-nya 32. 32 apakah masih di atas 1? Masih ya? Oke, berarti udah overload-nya udah balik lagi ya. Berarti gigi satunya terus nggak sanggup lagi, udah balik ke gigi 2, berarti bisa jalan lagi. Oke, B sama dengan B ditambah A mod 2 dikali C. Ya, A di sini masih 107 kita bilang. Oke, 107 bagi 2 berapa sisanya? 1 ya. 1 dikali C. C-nya berapa? 32. 32 ya. 1 kali 32 berapa hasilnya? 32. 32 juga ya. Oke. 32 ditambah B 0 berarti tetap 32. 32 ya. Oke. Nah, di sini B dapat 32, lalu A-nya katanya dari 107 dibagi 2. Sisa berapa? Bagi 2 ya, bagi 2. Berapa ini? 53. 53 ya. Berarti sini tetap ya 53 ya. Oke. Kemudian C dibagi 2. C tadi katanya 32. 32 dibagi 2 berapa? 16. 16 ya. Oke. Sudah lumayan. Nah, sekarang balik lagi ke atas. C di sini berapa sekarang? 16. 16 ya? Iya, dari sini ya, dapat 16. 16 apakah masih di atas 1? Ya, masih. Ya, sudah pasti ya. Oke. Lalu kita lakukan lagi. B sama dengan nilai awal, yaitu B-nya 32. Ya. Lalu A mod 2. A mod 2 berarti dari sini. 53 bagi 2, sisa berapa? Sisa 1. Sisa 1 ya. Oke. 1 dikali C berarti 16 ya. 16 ditambah 32. Berapa hasilnya ini? 48. 48 ya. Oke. Itu untuk nilai B. 48. Makin tinggi loh. B-nya makin tinggi. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat dulu lagi. A. A-nya A bagi 2. Berarti dari nilai sebelumnya 53. Bagi 2. Dapat berapa? Ambil bulatnya aja. 26. 26. Oke. C-nya bagi 2. Dapat berapa? 8. 8 ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, kira-kira ini sudah dapat pola belum? Belum. Coba sekali lagi. Kalau misalnya. Belum ya? Oke. Apakah C masih di atas 1? Ya, masih. Masih. Kalau C masih di atas 1, berarti kita kerjain lagi. Ya. A mod 2, berarti 26 mod 2 berapa sisanya? 0 ya. 0 dikali C. Hasilnya berapa? 0 ya. Lalu ditambah B. Berarti sekarang B-nya tetap 48. Tidak ada perubahan ya. Oke. Lalu di sini A-nya dibagi 2. Berarti sisa berapa di sini? Ya Pak, kok sisa hasilnya berapa? 13. 13. Oke. Ini nampaknya Philipnya menjawabnya udah agak hati-hati. Takut overload ini. C-nya berapa di sini? 4.
4. Oke. Kemudian 4 masih di atas 1? Iya, masih. Masih ya. Oke. Kalau gitu kita kerjain lagi. B ditambah. Berarti kalau kita lihat ya, kita lihat lagi, kita gak usah lagi melanjutkan ini ya, gak usah melanjutkan lagi. Kenapa gak usah melanjutkan? Berarti nilai 32 tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena ini kita lihat hasilnya terus naik. Artinya nilai C sama dengan 32, nilai awalnya itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena yang bisa menyebabkan B sama dengan 0 hanya di sini. Tapi masalahnya di sini nilai awalnya terus akan ditambah. Kalau misalnya di sini hasilnya 0, maka dia akan sama dengan nilai sebelumnya. Seperti ini. Betul? Oke. Berarti 32 jangan diteruskan lagi. Karena ini tidak akan mendapatkan hasil apapun. Ya, sedangkan yang diminta adalah C-nya itu harus berapa di sini? Berapa nilai awal C-nya kita nggak tahu. Sedangkan yang dia mau adalah nilai B-nya adalah 13. Jadi di sini untuk dapat 13 ini nggak mungkin lagi. Berarti 32 nggak bisa lagi. Berarti solusinya yang bisa dapat 32 berarti mulai dari 16 atau 8. Antara di sini ya, antara B atau C. Nah, coba sekarang Philip lakukan lagi seperti yang tadi saya praktekkan. Coba ambil 16. Kira-kira dapat nggak hasilnya? Kalau 16 nggak dapat, coba tes. Atau gini aja, Philip langsung ambil angka 8. Dapat nggak? Saya buka lagi soalnya tadi ini ya. Biar nampak. Tes aja, C-nya langsung 8. Berapa hasilnya? Ya, C-nya langsung 8. Gimana? Dapat jawabannya? Jawabannya jadi 12. Berapa hasilnya? Kalau C-nya Nilai akhir B jadi 12. 12 ya dapatnya ya? Iya. Nilai akhir B kalau C-nya 8 tadi 12. 16. Bukan 12. 8. Hah? Kurang jelas soalnya. Dengan Bapak masukkan ke C8. Ya, C-nya 8. B-nya jadi 12. Jadi 12. Ini sudah dikerjakan sekali? Yang terakhir? Sudah. Jadi dapat 12. Berarti C8 dapat 12 ya. Berarti nggak cocok ya. Berarti kejunya berarti di sinilah ya, 16 ya. Bagaimana kalau coba diuji 16? Bentar. Makin besar pun, Pak. Makin besar. Jadi kalau gitu seharusnya berapa nih? Berarti 8 tadi dapat berapa? 16. 12. 12 ya. Berarti di sini soalnya kurang sesuai gitu ya. Berarti kalau gini 8 dapat 12. Paling tidak ini mungkin harus 10. Kalau bagaimana kita coba tes 10 ya. Kita anggap kalau di sini 10 ya. Di sini kalau kita bilang 10, B berarti masih 0, A dibagi 2 berarti 107, di sini sudah dapat 53 ya. A 5 bagi 2, 53. Oke. 53-nya nih? Ya, A dibagi 53 ya. Oke, 10 ya. Oke ya, 53. Kemudian C-nya kalau bagi 2 di sini berarti 10 ini dapat 5 ya. Di sini A di sini berarti dari 107 dulu ya.
107 dibagi 2 dapat 1. Oke, 1 dikali 10 berarti 10. Berarti di sini hasilnya 10. Ya kan? Kemudian kalau di sini B-nya berarti 10 ditambah A dibagi 2 berarti dapat 1. 1 kali 5 tambah 10 berarti di sini 15. Oke. Lalu di sini A-nya bagi 2 berarti berapa di sini A-nya? A bagi 2 berapa? Berarti 26 ya. 26 di sini bagi 2 berarti dapat 2. Oke. Kemudian masih di atas 2 berarti di sini masih di atas 2. Berarti kalau dibilang A-nya 26. 0 ya. 0 berarti di sini 15. Oke, sudah pasti 15. Kemudian A-nya bagi 2 ini berarti 13 ya. C-nya bagi 2 udah pasti 1, ini nggak bisa lagi. Lalu ini perulangannya sudah berhenti. Perulangannya sudah berhenti, lanjut kemari. Oke, lanjut kemari ya. Jadi di sini A di mod 2 berarti sudah pasti 1. 1 dikali 1, 1. Oke, 1 kali 1, 1. Kemudian ditambah lagi nih, berarti dapat di sini hanya 16. Berarti kesimpulannya ini pasti berarti 11. Kalau nggak 11 berarti 12. Berarti kunci jawaban apa soal di sini kadang-kadang nggak sesuai. Jadi kenapa kadang-kadang saya lebih suka membahas soalnya itu ya pilihan ganda sengaja saya tutup. Oke. Pilihan ganda saya tutup sehingga Anda tidak tahu berapa hasilnya. Yang pertama tidak main tebak-tebakan, kedua pun Anda sudah tahu cara kerjanya. Oke. Ketiga, kadang-kadang soal yang dikasih ya, tapi tidak semua ya, tidak semua. Itu kadang-kadang soalnya itu ada yang soalnya ini di pilihan gandanya tidak ada. Kadang-kadang. Oke. Tapi tidak semua seperti itu. Jadi intinya ini kalau kita bilang ini 10 nggak dapat, bagaimana kalau ini 11? 11 kira-kira dapat enggak? Atau 12, mungkin lebih bagus 12 ya kita bilang. Oke, dia sampai sini udah ganjil. Ya, 12, 12. Ya, jadi kalau 12, A-nya 107, tetap B-nya di sini 1 dikali C berarti 12. 12 berarti di sini dapat 12, nilai awal sudah pasti sama dengan nilai C ya. Lalu di sini 53, oke, 12 berarti 6. 50 di sini B-nya berarti A di mod 2 berarti 1. 1 dikali 6 berarti 6. 6 tambah 12 ini 18. Wah, ada kelewatan. Kalau 11 gimana 11? Berarti nilai awal sama dengan nilai C. Oke, 11 bagi 2 berarti dapat 5. Ini tetap 53. Kemudian B berarti 11. Berarti 5 di sana 1 kali 5 ya. 5 ditambah 11 berarti di sini udah 16. Oke. B-nya bagi 2 berarti dapat 26. Kemudian C-nya bagi 2 berarti dapat 2. Oke. Lalu di sini udah pasti 0 ya, karena kalau selama A-nya kalau 0, A-nya kalau udah bagi A-nya bilang genap, sudah pasti hasilnya pasti 0. Maka di sini pasti 16. Oke, di sini udah 1, di sini udah 13. Otomatis ini nggak bisa lagi dikerjain, maka ini perulangan akan dilakukan sekali lagi pada bagian B. Ya, berarti di sini B sama dengan B ditambah berarti 16 ya. A ini ada dapat 1. Selama kalau ada ganjil berarti bisa dapat 1 dikali 1 1 ya, ditambah lagi B berarti di sini dapat 17. Jawabannya itu adalah 11. Untuk kondisi soal seperti ini. Paham? Pilih. Hanya satu soal aja ya. Habis satu pertemuan kita hari ini. Oke, jadi soal yang nanti ya, soal yang ini akan coba nanti saya kirimkan sebagai tugasnya. Coba nanti Philip mengerjakannya, lalu Philip kasih tahu berapa nanti yang di sini ya, dan berapa nanti di sini. Nanti saya kirimnya lewat WA saja. Oke, Philip, kira-kira? Yang ini sudah tahu ya? Yang ini mau dicoba lagi, biar tambah stresnya.
Boleh Pak, nanti Bapak. Boleh ya? Oke, berarti nanti ada 3 soal ya. Ini nanti ini akan saya kirim ulang lagi ya. Kemudian ditambah lagi yang 2 ini ya. Biar tambah stres ya. Lalu yang mana tadi? Yang tadi pembahasan kita yang awal-awal yang tadi, oke, itu coba lagi ya supaya Philip bisa mendapatkan pemahaman Philip. Oke. Lalu kalau bisa seperti tadi yang saya bilang, yang bisa Philip kerjain itu misalnya tadi 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6 ya. Lalu 4 5 6 7. Nah, tadi udah nampak soalnya kan? 1 bintang, lalu 3 bintang, lalu 5 bintang. Wah, itu ngeri. Oke. Bayangkan itu aja pun itu udah sangat bagaimana. Sebenarnya sih gampang aja sih kalau udah tahu cara triknya. Oke, Philip. Sampai di sini kira-kira ada mau ditanyakan yang kurang jelas, kurang mengerti, silakan. Nanti aja Pak. Nanti aja ya. Ya tambah stres dulu ya. Karena mungkin mesinnya udah overload, udah kepanasan nih, harus berhenti, harus tambah lagi airnya itu, mungkin karburatornya, airnya apa? Kondensatornya itu harus mungkin apa ya? Oke lah,